قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Ibu yang sedang makan, maaf saya akan makan Pak. Mudah-mudahan tidak mengganggu makannya. Mudah-mudahan sambil makan mendengarkan ceramah semakin nikmat makanannya. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, kita semua hadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini karena satu, niat kita, nawaiti kita, hati kita digerakkan oleh mahabbah. Ya, apa itu mahabbah? Mahabbah itu adalah cinta, kasih sayang. Coba kalau sekiranya tidak ada mahabbah di hati kita, mungkin kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Tapi karena ada cinta, kasih sayang di antara kita yang ditanamkan, maka kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Saya selalu ditanya sama ibu-ibu, baik itu ibu majelis taklim, ibu pengajian atau dimanapun itu. Ustaz, pertanyaannya begini, Ustaz, ini saya mau bikin arisan, ya, tapi namanya pengajian. Bagaimana itu Ustaz? Isinya arisan tapi bungkusnya pengajian. Boleh tidak begitu Ustaz? Saya bilang boleh. Justru arisan itu itulah sebenarnya perangkatnya untuk kita bersilaturahim. Jadi apapun bungkusnya, intinya adalah kita berjumpa. Ya. Karena kalau misalnya tidak ada momentumnya, tidak ada kegiatannya, mungkin sulit untuk kita berjumpa. Karena tidak mungkin satu persatu ini didatangi rumahnya. Tapi karena ada momentumnya, ada acaranya, nah, makanya kita bersilaturahim, berjumpa. Nah, ada juga orang yang bertanya sama saya, kan sering didengar di Bapak Ibu, ada yang bilang silaturahim, atau ada juga yang bilang silaturahmi, ya. Atau ada juga yang bilang silatul ukhuwah, atau ada juga yang bilang halal bil halal. Ya. Kira-kira yang mana itu benar Ustaz? Silaturahmi atau silaturahim atau halal bil halal atau silatul ukhuwah? Ya. Sebenarnya adalah semuanya benar. Ya. Yang salah itu kalau kita ada kebencian di dalam hati kita. Karena intinya adalah mau itu silaturahim, silaturahmi, halal bil halal, bagaimana di dalam hati ini selalu ada saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, fal yukrim daifahu, maka muliakan tamunya. Jadi salah satu ciri orang beriman itu ketika ada tamu dimuliakan. Ya. Jadi salah satu cirinya orang beriman itu senantiasa memuliakan tamu, Bapak Ibu. Yang kedua, ya karena ada juga di antara kita ini, kalau orang bertamu belum datang, kita sudah wanti-wanti,
repoti kak ini. Ya biasa begitu ya. Tapi ketika ada tamu yang datang, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sejatinya adalah orang tersebut sedang membawakan kita rezeki. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, minimal dia mendapatkan 2 keutamaan. Nah, apa itu? Yang pertama, orang yang banyak silaturahimnya dimudahkan rezekinya. Ya, jadi orang yang senantiasa baik hubungannya sama orang, silaturahimnya pasti dimudahkan rezekinya. Contohnya Bu ya. Contohnya, saya datang ke sini kan karena silaturahim juga. Ya, alhamdulillah diajak makan di sini, itu kan rezeki. Ya, rezeki secara tidak langsung kan rezeki itu. Ya, atau misalnya ibu-ibu di rumah karena bagus hubungannya sama tetangganya, silaturahimnya sama tetangga, butuh apa-apa, butuh bantuan, yang membantu kita adalah tetangga. Makanya saya selalu bilang Bapak Ibu, kalau takziah itu saya selalu sampaikan ke jamaah bahwa perbaiki hubungan sama tetangga, sebab keluarga terdekat kita adalah tetangga. Kalau ada apa-apa terjadi tengah malam, tidak mungkin keluarga yang di Cirebon untuk pertama kali datang, tidak mungkin keluarga yang ada di Sopeng, di Mamuju, apalagi kalau di luar Pulau Sulawesi, tidak mungkin beliau yang pertama datang. Yang pertama datang ketika terjadi apa-apa tengah malam sama kita, tetangga. Maka perbaikilah hubungan silaturahimnya sama tetangga. Yang kedua, keutamanya orang yang senantiasa silaturahim, dipanjangkan usianya. Ya, jadi orang yang senantiasa silaturahim itu lebih awet muda kelihatan. Ya, ada yang pernah tanya sama saya, Ustaz, apa hubungannya itu? Kenapa Nabi mengatakan bahwa orang yang senantiasa silaturahim panjang usianya, panjang umurnya? Kira-kira di mana hubungannya itu, Ustaz? Nah, saya jawab begini. Saya jawab, jadi orang yang banyak silaturahim itu dimudahkan, dipanjangkan usianya. Kenapa? Karena kalau sering bertemu, berjumpa, bertukar senyum, berbagi cerita, kelihatan lebih sehat. Kan tidak mungkin kita ini kalau ketemu seperti ini tidak mungkin dalam keadaan marah, ada kebencian di dalam hati. Kan itu yang membuat orang sakit. Makanya di sini ibu-ibu kalau melihat ini, walaupun rata-rata di sini umurnya sudah 60 tahun ke atas, tapi saya kira lebih sehat dan lebih awet muda. Iya. Tapi berapa umur tak? Umur tak berapa? Iya, 17. Subhanallah. Iya. Jadi 71 ya 17 tahun. Tidak terpipin. Jadi karena banyak silaturahimnya, sering bertemu, sering kumpulkan orang. Iya. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah kadang-kadang orang kalau sudah pensiun karena tidak ada aktivitasnya selama dia aktif, tidak sering bertemu sama orang, pas pensiun sakit-sakitan. Ya? Iya. Kenapa? Karena tidak banyak aktivitasnya pada saat dia, apalagi kalau selalu marah-marah. Iya. Makanya selalu ada kerutan di wajah aku. Iya, selalu senyum. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya. Itu selalu diucapkan alhamdulillah, bersyukur. Salah satu bentuk syukur sama Allah selalu kita ucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, orang yang awet muda itu kelihatan kalau banyak zikirnya, seperti ibu di sana itu sedang berzikir.
Iya. Jadi padahal tidak kulihat itu tasbihnya tidak kelihatan. Iya. Iya. Iya, nampak di wajahnya cahayanya. Iya. Masya Allah ini kalau selalu ya hadiahnya naik haji bagi yang mampu. Ya, jadi kalau orang selalu berzikir, apalagi dia jaga wudhunya, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, biasanya orang tua, anak-anak seperti ini, kalau sebelum tidur biasa kita suruh sikat gigi, cuci kaki, kenapa tidak ditambah dengan wudhu? Jadi kalau kita suruh anak sebelum tidur, nah cuci kaki dulu, nah sikat gigi dulu, tambahin wudhu dulu, nah. Supaya apa? Supaya anak itu terbiasa jaga wudhunya. Ya, karena berwudhu itu bukan hanya karena kita mau sholat. Ya, coba sebelum tidur kita dawamkan untuk senantiasa berwudhu. Kenapa? Karena kata para ulama, an nauma misdul maut, bahwasanya tidur itu seperti mati. Bayangkan kalau kita tidur dan tidak bangun-bangun ini, ya kan? Nah, tapi kalau kita tidur dan tidak bangun tapi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka insya Allah bukan hanya hati kita yang bersih, tapi jasadnya juga senantiasa bersih dijaga oleh Allah. Ya, biar lebih semangat sebelum kita baca doa makan, ya, karena biasanya kita minta untuk bacakan doa selamat, tapi dia lupa baca doa makan, padahal makanan di depannya. Nah, biar lebih semangat, saya ajak kita salawat dulu, kita sama-sama bersalawat. Ya. Untungnya ibu yang di situ bawa tasbih, jadi saya ingat kita untuk bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qadi, anta misbahu suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, jamaah, alhamdulillah. Sedikit lagi Bu I, sebelum kita sama-sama makan, karena bukan hanya Bapak Ibu yang lapar, saya juga lapar. Iya, karena memang tadi, karena kemarin saya sama Ibu diundang untuk ceramah Ustaz. Bilang, mana lokasinya? Coba di Sherlock. Nah, saya cari ini. Nah, ternyata lokasinya di tempat makan, di restoran. Jadi saya nggak usah sarapan dulu di rumah. Kita bilang pasti dikasih makan ini. Iya. Jadi karena kalau saya sarapan dulu baru kesini kenyang, nanti tidak dinikmati makanannya. Iya. Ya, sedikit lagi terakhir, sedikit lagi tahan sedikit.
Ya. Iya. Terakhir nih, saya perkenalkan nama dulu paling sebelum lupa ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Tahir. Ya, Tarmizi Tahir. Mantan Menteri Agama. Mudah-mudahan yang berdiri depan ya. Kenapa? Karena saya doakan, bayangkan ibu umurnya 71. Kalau 10 tahun kemudian saya jadi Menteri Agama, berarti ibu umurnya 81. Dan dia nanti di televisi, oh itu tuh Ustaz yang sekarang jadi menteri itu yang ceramah tuh waktu ini gitu Bu. Ya, jadi terakhir Bapak Ibu, ya karena kebetulan saya sekarang diamanahkan sebagai ketua Prima DMI Sulawesi Selatan. Pernah Bapak Ibu dengar DMI, Dewan Masjid? Ketuanya Dewan Masjid itu Pak JK Kalla di Jakarta, di pusat se-Indonesia. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ketuanya itu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Andi Muhammad Bausawa Mahyuki, atau yang kerap disapa Panglimata. Ya, dulu sebelumnya itu ketuanya Pak Minsyam, mantan gubernur kita. Karena beliau sudah meninggal, maka diganti sama Pak Andi Muhammad. Nah, saya diamanahkan sama Pak Andi Muhammad sebagai ketua Prima DMI, Perhimpunan Remaja Pemuda Dewan Masjid. Kenapa perlu dibentuk ini Pemuda Dewan Masjid? Karena sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak muda lebih banyak nongkrong di mana? Di warkop, di kafe. Jadi anak muda lebih banyak nongkrong di warkop, di kafe. Nah, dan ini fenomena bukan hanya terjadi sama anak muda, tapi bapak-bapak muda pagi-pagi itu nongkrong di warkop. Nah, makanya perlu dibentuk ini menggerakkan anak-anak muda biar lebih banyak aktif di masjid. Jadi saya itu keliling sama Pak Andi Muhammad di Panglimata di Sulawesi Selatan, 24 kabupaten kota kita keliling untuk mengajak semua orang ke masjid, anak-anak muda, anak-anak remaja. Ya, ada yang tanya sama saya, Ustaz, ya biasanya kalau begini piring di bawah ini, biasa kalau begitu, ya, tapi tidak apa-apa. Nah, sedikit lah, Bapak Ibu. Jadi saya undang ceramah, pasti saya ingatkan bahwa mari aja anak-anak ke masjid, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini yang tua-tua sekarang akan ada selesainya, akan ada masanya. Anak-anak yang seperti inilah yang melanjutkan kita, Bapak Ibu. Kalau anak-anak seperti ini sudah jauh dari masjid, bayangkan Bapak Ibu, kesian. Coba lihat anak-anak sekarang lebih pintar main HP daripada kita. Jadi apakah kita tidak berpikir, tidak sedih melihat anak-anak sekarang sudah banyak lebih pintar main HP? Dan Bapak Ibu, kemarin beberapa waktu lalu saya dipanggil sama Kapolda. Bukan dipanggil karena ada kasus, bukan. Tapi Kapolda bilang bahwa anak-anak muda sekarang lebih banyak judi online. Tolong ini ketua Dewan Masjidnya, pemuda masjidnya berantas ini judi online. Saya bilang sama Pak Kapolda, Pak, bukan tugasnya kami, tugasnya polisian itu untuk berantas judi online. Tapi kita sama-sama, saya mengajak kita juga anak muda, lebih banyak kita aktif di masjid. Nah, ini juga kan tugasnya di mana? Di Komnas HAM, Komnas HAM. Jadi tahulah banyak masalah-masalah terhadap anak kita. Jadi ya seperti ini kan benar sekalian. Maka mari kita jaga anak kita, ajak mereka ke masjid sejak dia masih kecil. Nah, ada yang tanya sama saya, Ustaz, ini juga kadang-kadang pengurus masjid ketika anak-anak lari-lari di masjid dibentak sama pengurus masjid. Nah, saya bilang, kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, tidak apa-apa, biarkan saja. Yang penting kita tertibkan. Karena kalau anak-anak datang ke masjid terus kita bentak, akhirnya mereka trauma ke masjid. Ya, tidak apa-apa. Yang salah itu kalau mamanya sama bapaknya lari-lari di masjid. Kalau anak-anak biarkan saja. Yang penting kita tertibkan. Contoh misalnya anak-anak datang ke masjid karena ada telur maulid, kita tertibkan anak. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu perkenalan singkat dari saya. Jadi saya ulangi, namaku Tarmizi Tahir. Dulu pernah nyantri di pesantren di Mangkoso di Baru. Pesantrennya Guru Tambo Galle. Setelah itu
studi kuliah di Mesir, di Al Azhar Kairo Mesir. Ya, ya. Jadi bapak ibu yang pernah menonton filmnya Ketika Cinta Kasih atau Ada Cinta, bukan saya. Cuma saya terinspirasi juga dengan filmnya. Makanya saya pernah ke sana kuliah. Cuman quote-nya adalah pulang dari sana tidak ketemu pihak denokku. Jadi maksudnya waktu itu sekali. Jadi dulu pernah sekolah di Kairo di luar dan sekarang sudah kembali ke Indonesia ke Makassar. Mungkin itu dulu nih, itu sekalian karena sudah takut juga makanannya sudah dingin. Iya, sekitar. Kira-kira kamu umurku? 30. Iya, pas 30. Iya, terlambat harusnya sudah ini. Oh iya, ada gitu. Ya, saya kira mungkin silakan dulu dinikmati. Tapi sebelum dinikmati, saya sedikit doa makan dulu sebelumnya. Baru nanti kita doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah.
Panas. Enggak boleh. Panas sekali. Nanti sore kita berenang di sini. Sore lagi, nah. Sore lagi kita berenang. Timun terus Kita makan. timun terus.